See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Hai pendengar Do You See What I See. Kali ini aku, catatan si Roy, mau sharing beberapa pengalaman yang dialami oleh aku dan juga oleh orang terdekatku. Oh ya, ngomong-ngomong, sebelum aku cerita, aku mau minta maaf dulu kalau ada noise-noise masuk karena ya aku lagi di luar. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak-agak terganggu. Jadi langsung aja aku cerita ya. Pengalaman ini dialami oleh pasanganku. Panggil saja namanya R. Waktu itu R ada pekerjaan di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Akhirnya R berangkatlah ke Jawa Timur. Dan di perjalanan R tuh searching kosan untuk cowok gitu yang ada di Jawa Timur. Dapatlah yang menurut R pas. Terus setelah sampai kota Jawa Timur itu, R pergilah ke tempat yang dia temuin di internet. Terus pas dia nyampe, dia cari-cari tuh alamatnya, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya karena capek, R mampir di salah satu warung yang aku nggak bisa sebutin nama tempatnya ya. Terus abis itu R nanyalah, "Pak, di sini ada kos-kosan nggak sih atau kontrakan?" Terus si bapak tuh bilang, "Oh ada mas, ada di belakang sini," gitu kan. Terus R bilang, "Loh, kalau itu Pak, itu kan dikontrakin," kata R gitu kan. R nunjuk ke salah satu rumah yang ada di ujung jalan, jadi kayak jalan buntu gitu, nggak jauh dari warung. Ada satu rumah yang tulisannya itu dijual, garis miring, dikontrakan. Terus kata si bapak, "Oh jangan mas, jangan yang itu, udah kos-kosan yang di belakang warung aja," gitu kan. Terus kata R, "Loh enggak Pak, kan di situ ada dikontrakan, kenapa nggak di situ aja?" Terus kata bapak pemilik warungnya tetap keke sama R untuk jangan ngekos atau ngontrak di situ, lebih baik ngekos di belakang warung itulah. Singkatnya, R diantarlah sama si bapak warung itu menuju ke kos-kosan. Terus udahlah R ngekos di situ. Tapi kan selama R ngekos di situ beberapa kali dia ke warung kan, entah beli minum atau apapun itulah. Malam-malam R ke warung. Pas lagi ke warung gitu, R ngeliat di depan rumah yang waktu itu aku ceritain di Gang Buntu, yang ada tulisan dikontrakan atau dijual, itu tuh ada bapak-bapak kayak udah tua, terus badannya tuh kayak gemuk banget. Terus ya udahlah, R mikirnya, oh mungkin rumah itu udah ada yang nempatin sekarang, nggak kosong lagi. Dan R tuh ngelihat si bapak tua gemuk itu tuh kayak beberapa kali di depan rumah, cuman ya udahlah, bodo amat kan. Akhirnya beberapa lama R tinggal di situ, R pas ke warung lagi, R lihatlah, ini pas ke warungnya tuh kayak pagi-pagi gitu ya, lihat ada perempuan masih muda lah, belum terlalu tua, lagi jemur kasur di depan rumah itu. Terus R ngomong dong, "Pak, itu yang rumah itu udah ada yang nempatin ya?" "Oh iya udah ada mas, kayaknya sih pengantin baru," gitu kan. Terus R bilang, "Ah, pengantin baru, masa sih Pak, orang saya ngelihat suaminya kayaknya udah tua deh, gemuk juga." Terus kata si bapak penjual warungnya bilang, "Ah enggak mas, orang masih muda kok suaminya, badannya juga nggak gemuk, kayak biasa aja, nggak terlalu gemuk, nggak kurus juga kok, biasa aja, nggak tua juga." Terus si R pikir, oh mungkin itu orang tuanya atau mertuanya kali, karena baru pindah kan di situ. Terus udahlah, R tuh waktu itu ngobrol lah sama si pemilik kosan sama anaknya juga. Terus anaknya tuh cerita kalau si anak pemilik kosan ini beberapa kali ngeliat ada laki-laki
yang nggak ada kepalanya sering banget lewat depan kosan itu kalau malam. Tapi ya udah nggak terlalu gimana-gimana kan. Terus juga ya udah cerita-cerita aja sama ibu kosan, bilang kalau rumah yang di Gang Buntu itu udah ada yang nempatin, pasangan suami istri muda, sampai diledekin terus kayak, duh pengantin baru nih jemur kasur mulu tiap hari gitu kan. Tapi katanya beberapa kali si yang perempuan yang tinggal di rumah yang dikontrakan itu nanya sama ibu kosnya kayak, Bu semalam habis hujan ya? Terus kata ibu pemilik kosannya ini ngomong, ah enggak hujan Bu, emang kenapa? Terus si ibu yang ngontrak di tempat yang tadi aku bilang itu, dia tuh bilang, ah hujan kali ya Bu, kayaknya bocor deh kamar saya, soalnya setiap hari tuh kasur saya tuh selalu basah, makanya setiap hari saya jemur kasur. Tapi emang nggak habis hujan. Itu tuh kayak aneh, tapi ya udahlah, nggak terlalu gimana. Sampai suatu malam, waktu itu suaminya itu lagi lembur, jadi sampai malam tuh kayak belum pulang kerja. Tiba-tiba heboh lah, karena si perempuan ini atau si ibu ini malam-malam tiba-tiba tuh kayak teriak-teriak gitu, minta tolong sama warga, kayak tolong kayak gitu kan. Sedangkan warga tuh karena di situ rumahnya lumayan padat, akhirnya pada kedengeran suara minta tolong, langsung pada keluar kan. Pada keluar terus kayak ketok-ketok pintu gitu, gedor-gedor, Bu kenapa Bu gitu kan. Karena ditakutin ada maling atau ada apa kan. Terus akhirnya si ibu ini keluar. Pas keluar, ibu ini tuh dalam keadaan yang mukanya tuh pucet, keringetan. Dia tuh bilang, Pak tolong Pak, kayaknya di bawah ranjang di kamar saya itu ada orang gitu kan. Terus pas dicek sama warga tuh nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi kayak si ibu ini tuh yakin banget kalau di kolong ranjangnya itu tuh ada orang, karena kayak dari bawah tuh dipukul-pukul gitu loh, kayak ditendang-tendang gitu dari bawah. Terus akhirnya dibongkar lah si ranjang itu kan. Pas dibongkar, spraynya dibuka, kasurnya diangkat. Ini tuh semua warga yang ada di kamar kontrakan itu ngeliat kalau di kasur itu tuh kan kayak kasur spring bed gitu kan. Di kasur itu tuh ada siluet kayak apa ya, tau gak sih, kayak kotor gitu, kotor kecoklatan gitu, membentuk kayak orang tapi kayak gede gitu loh. Terus ya udahlah, mungkin mikirnya kotor atau apa kan. Terus udah si kasur itu udah nggak dipakai, ditaruhlah di kamar sebelahnya, karena kan kontrakan itu tuh ada 2 kamar, ditaruh di kamar sebelahnya menurut si ibu ini ya ceritanya. Terus di kamarnya itu dia beli kasur baru, tapi selalu terjadi setiap hari tuh basah. Dan si ibu ini tuh selalu cerita gitu sama tetangga, kalau kasurnya tuh setiap hari tuh basah lagi, padahal udah ganti kasur tetap basah. Udah kan, di lain sisi ini pernah tanya lah sama si bapak penjaga warung itu, nanya, Pak kenapa sih kok di rumah itu serem gitu kan. Terus si bapak itu bilang, oh iya Mas, dulu di rumah itu ada pasangan suami istri, tapi kayak mereka tuh udah berumur. Terus si suaminya ini kayak udah mulai sakit-sakitan atau apalah, nggak ngerti. Akhirnya menurut ceritanya sih, katanya si istrinya kabur dari rumah, kayak pergi ninggalin suaminya. Terus akhirnya si suaminya ini tuh tinggal di situ sendirian, sakit, dan nggak tahu gimana ceritanya mereka tuh nyium bau busuk gitu loh. Pas nyium bau busuk gitu, rumah itu kayak dijebol gitu, didobrak, ditemukanlah si bapak ini udah tua dan gemuk banget badannya, sudah meninggal di kamarnya dalam keadaan
udah bengkak gitu. Udah bengkak aja, udah bengkak, udah berair. Karena ternyata sudah meninggal di situ entah udah berapa lama, karena kondisinya tuh sudah sangat memprihatinkan. Dan setelah itu kontrakan itu selalu kosong, bahkan dijual pun nggak laku. Terus ada pendatang dari kota lain yang akhirnya ngontrak di situ. Itulah si bapak ibu yang bilang katanya kasurnya selalu basah. Tapi warga tuh kayak nggak ada yang ceritain tentang ini ke si ibu itu kan, karena nggak enak sama pemilik rumah. Soalnya pemilik rumah kan pengen ngontrakin rumahnya. Setelah balik lagi ya, setelah kejadian yang kasurnya basah terus itu, udah lumayan kayak agak lamaan gitu. Kayak kejadian lagi lah heboh-hebohnya. Hebohnya itu tengah malam si suami istri teriak-teriak lagi minta tolong. Terus kan warga ya buru-buru lah datang, karena balik lagi itu kan padat penduduk, jadi orang denger dong. Terus pada datang ke rumah itu nanya, kenapa pak, kenapa bu, gitu kan, kenapa pada teriak minta tolong. Terus si bapak ini tuh bilang, si suaminya bilang kalau tadi pas mereka sedang tidur di kamar itu, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu kamar, kayak gedor-gedor kenceng banget. Terus si suami bangun, suami tuh buka pintu kamar, dan pas buka pintu kamar itu tuh berdiri, tau gak sih, kayak bapak-bapak gemuk banget, udah gak enak banget dilihat karena kayak katanya tuh berair, kayak basah aja, basah berair, kayak lendir gitu, kayak air berlendir lah. Terus si suami ini tuh takut kan, karena si sosok ini tuh kayak melototin gitu di depan mukanya sambil teriak, pergi, pergi, kayak gitu. Terus ya si istri juga teriak dong di kasur. Habis teriak-teriak gitu minta tolong, warga datang, si istri dan si suami ini tuh langsung pergi ke ruang tamu, langsung buka pintu gitu. Tapi anehnya pas warga pada masuk ke dalam rumah, si sosok ini udah nggak ada. Sosok ini udah nggak ada, tapi warga percaya sama kesaksian si suami istri ini, karena waktu si suami ini menceritakan apa yang dia lihat, dia tunjuk tempat yang dia lihat si bapak itu berdiri, itu di lantainya tuh basah. Basahnya tuh kayak bau busuk, terus berlendir kayak kuning keijuan gitu berlendirnya, dan bau busuk banget. Logikanya nggak mungkin banget si suami istri tuh kayak merekayasa semua itu kayak ya buat apa, mereka juga nggak punya keuntungan dari situ semua kan. Terus akhirnya ya udah dibantuin dibersihin sama warga si kotoran lendir itu. Terus si suami istri ini akhirnya diceritakan lah sama warga kalau dulu sebelum mereka tinggal di situ ada yang si bapak-bapak yang meninggal di kasur dan di kamar itu. Mungkin si bapak itu ngerasa, atau sosok yang menyerupai beliau ngerasa kalau ya itu tempatnya dia. Terus ya balik lagi, si suami istri itu udah bayar untuk 1 bulan ngontrak di situ. 1 bulan maksudku udah 1 tahun. Sudah bayar 1 tahun untuk ngontrak di situ, tapi akhirnya mereka cuman bertahan sampai 1 bulan di situ. Dan akhirnya ya udah mereka pindah dan merelakan sisa 11 bulan itu, karena setiap hari bener-bener diganggu dan kasurnya selalu basah walaupun sudah ganti beli kasur yang baru. Ya cuma sampai di situ aja sih pengalamannya. Next aku akan ceritakan yang lainnya lagi. Terima kasih banyak untuk pendengar Do You See What I See karena sudah mendengarkan kisah ini. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.